Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, dia pernah didatangi oleh 3 orang teman-teman. Orang yang pertama datang mengadukan sesuatu kepada dia. Pengaduannya adalah tentang dia dan istrinya telah menikah selama 10 tahun lebih. Namun sampai saat itu mereka belum diberikan seorang anak pun. Allah belum mengaruniai mereka seorang anak pun. Maka dia datang kepada Imam Hasan Al-Basri bertanya kepada sang imam, "Wahai imam, kami telah menikah bersama istriku kurang lebih 10 tahun. Namun sampai saat ini kami belum Allah berikan keturunan. Apa saran dan nasihat Anda wahai imam?" katanya. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Cobalah perbanyak istighfar." Hasan Al-Basri mengatakan, "Cobalah beristighfar." Tidak, dia tidak mengatakan seperti itu. Tapi yang dikatakannya adalah cobalah perbanyak istighfar. Setelah orang ini berlalu pergi, lalu datang lagi orang yang kedua bertanya, "Wahai imam, aku adalah orang yang sangat miskin. Aku bukan berarti malas. Aku rajin bekerja, pekerja keras, banting tulang setiap hari. Namun Allah takdirkan aku masih menjadi orang miskin, atau orang yang tidak cukuplah bahasanya." Maka Imam Hasan Al-Basri juga menasihati dia, cobalah perbanyak istighfar, insya Allah masalahmu akan selesai. Ada lagi orang yang ketiga datang, dia mengadukan tentang penyakitnya. Selama ini dia menderita sebuah penyakit yang ada di perutnya. Dia sudah berusaha ke sana kemari mencari dokter, mencari tabib. Kalau istilah kita zaman sekarang mungkin ke rumah sakit, ke puskesmas, mencari-cari dokter, mencari-cari obat yang cocok. Namun tidak ia dapati. Lalu dia datang mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri juga tetap mengatakan, cobalah perbanyak istighfar. Maka orang-orang yang ada di sekeliling Imam Hasan Al-Basri ini bertanya kepada dia, "Wahai imam, kenapa engkau menjawab semua permasalahan mereka, persoalan mereka dengan memperbanyak istighfar? Orang yang belum mendapatkan keturunan bisa saja engkau tunjukkan, yaitu orang yang bisa mengobati masalah rahim dan lain sebagainya. Orang yang sakit bisa saja engkau datangkan tabib ataupun dokter dan lain sebagainya. Orang yang miskin bisa saja engkau berikan pekerjaan atau cari temanmu yang memiliki pekerjaan dan dia membutuhkan anggota, bisa saja. Namun kenapa kau menjawab semua permasalahan mereka dengan sebuah istighfar? Perbanyak istighfar, kenapa?" Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Nabi Nuh, ini adalah sebuah ayat Al-Quran. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku berkata kepada mereka, "Istaghfiru rabbakum." Minta ampunlah kalian kepada Allah Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Tuhan kalian itu adalah Maha Pengampun. Setelah manusia minta ampun kepada Allah, sering-sering dia beristighfar, Allah mengampuni dosanya karena Allah Ghafur, Ghaffar, Maha Pengampun. Apa yang didapatkan seorang hamba yang telah diampuni tadi? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang lebat selebat-lebatnya dari langit. Hujan merupakan rahmat. Rahmat Allah akan turun bertubi-tubi kepada orang-orang yang banyak beristighfar. Rahmat Allah ini adalah merupakan harta manusia. Ketika kita mendapatkan rahmat, harta kita itu walaupun sedikit akan menjadi cukup. Ya, wa yumdidukum bi amwalin wa banin.
Allah juga akan memberikan kepada orang-orang yang sering beristighfar amwal, harta yang banyak, wa banin, dan juga anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah juga akan memberikan kalian kebun-kebun yang subur dan juga akan memperbanyak air-air di sungai kalian. Hadirin yang dirahmati Allah, Imam Hasan Al-Basri memberikan solusi terhadap segala permasalahan tadi, yaitu adalah dengan memperbanyak istighfar. Karena ayat tadi menjelaskan bahwasanya ketika manusia telah diampuni Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menurunkan rahmatnya kepada dia. Allah juga akan memberikan dia harta. Allah juga akan memperbanyak keturunannya. Kebun-kebunnya akan menjadi subur. Begitu juga nanti air-air ataupun sungai-sungai yang ada di sekitarnya akan berair dan menjadi berkah tentunya. Hadirin yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita lupa, ya, ketika kita mendapatkan permasalahan, persoalan, problem, kita lupa kepada Allah. Kita harus sandarkan bahwasanya apapun musibah yang datang kepada kita itu gara-gara dosa kita. Dan ketika kita berdosa, hendaknya kita kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Kalau bisa setiap detik-detik kehidupan kita, napas kita ini senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu insya Allah kehidupan kita akan lebih enak, lebih tenang, lebih tentram, lebih nyaman. Kalaupun mungkin kita bukan orang yang kaya, tapi harta kita yang kita miliki yang sedikit itu insya Allah cukup bagi kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah, sekarang marilah sama-sama kita, saya dan anda semuanya, memperbanyak istighfar dalam segala aktivitas kita, dalam semua pekerjaan kita. Selagi pekerjaan itu adalah yang baik dan juga tempatnya tempat yang baik, maka kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.